الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Selanjutnya adalah terkait dengan masalah sunnah yang lain, yaitu sunnah witir. Ya, sunnah witir. Di mana sunnah witir adalah memiliki keutamaan yang sangat besar sekali apabila kita melakukannya. Adapun hukumnya secara hukum bahwa salat sunnah witir bukan wajib. Akan tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dia termasuk sunnah yang sangat tekankan. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan dan memberikan contoh akan hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Kemudian ikhwatul iman, dalam hadis yang lain, hadis Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Innal witra laisa bihatm." Bahwasanya witir tidaklah keharusan, bukanlah sesuatu yang wajib. Wala ka salatikumul maktubah. Tidak pula salat witir itu seperti salat-salat kalian yang fardu. Jadi salat 5 waktu. Ya, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Tsumma qala, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir tersebut dan kemudian beliau mengatakan, bersabda, "Ya ahlal Quran, autiru. Fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Quran. Ahlul Quran ini menyebut siapa? Menyebut orang-orang yang suka dengan Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang kaum muslimin pada umumnya, agar mereka melaksanakan salat witir ini. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Adapun waktunya ikhwatul iman akramani wa akrakumullah, bahwa yajuzul witru min ba'di salatil isya. Boleh salat witir itu dilakukan mulai setelah salat isya. Mulai setelah salat isya ila tulu'il fajri. Ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar. Ini waktu salat witir. Jadi antum jangan berfahaman bahwasanya salat witir itu harus disyaratkan harus tidur dulu, tidak. Ya, boleh dilakukan salat witir itu dari selesainya antum salat isya hingga apa? Hingga sebelum terbitnya fajar. Terbitnya fajar shadiq. Kemudian wa huwa fi thulutsil akhir atau fi thulutsil akhir minal laili afdal. Adapun yang paling utama adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Di mana Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sayangi, beliau cintai, yang di mana tentunya Aisyah mengetahui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail, malamnya, siangnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, adalah setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dari awal malamnya, tengah malamnya, dan akhir malamnya, hingga selesai beliau melakukan witir tersebut sampai waktu sahur. Ini adalah hadis yang muttafaq alaih, di mana ini menunjukkan pentingnya salat witir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya.
Imma beliau melakukannya di awal waktu, di tengah waktunya, di waktu apa? Di awal malam, di tengah-tengah malam, atau di akhir malam hingga beliau menemui waktu sahur. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah. Di sini bahwasanya waktu salat witir adalah dimulai setelah Isya. Ya, setelah salat Isya. Di sini adalah bukan maksudnya masuk waktu Isya, akan tapi setelah dia melaksanakan salat Isya. Artinya apa? Apabila sesuatu itu diikat dengan perbuatan, maka yang dimaksud adalah waktunya setelah perbuatan tersebut dilakukan. Ya, apabila pembuat syariat ini mengikat sesuatu dengan perbuatan, maka waktu mulainya amalan itu adalah dimulai setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga kita fahami dari kaidah tersebut bahwa waktu salat witir adalah di mana kita setelah selesai melaksanakan salat Isya. Jadi setelah kita selesai salat Isya, baik itu di awal waktu, di akhir waktu, atau dijamak dengan salat maghrib, maka setelah selesai melaksanakan salat Isya, kita boleh melaksanakan salat witir. Misalkan antum salat bersama imam, sedangkan imam salat tepat pada waktunya, artinya setelah azan, iqamah, masuk waktu salat Isya, kemudian antum salat Isya bersamanya, setelah itu antum melaksanakan salat witir, boleh. Atau misalkan antum mengakhirkan waktu, barangkali karena antum dalam keadaan safar, barangkali antum dalam keadaan tidak mengikuti jamaah, sakit misalkan, antum ingin melaksanakan salat di akhir waktu, karena salat Isya adalah waktu yang paling afdal adalah di akhir waktu, sehingga antum ingin melaksanakan salat Isya di akhir waktu. Lalu antum apakah boleh melaksanakan witir sebelum antum salat Isya pada waktu masuk waktu Isya? Maka ini tidak dibolehkan. Karena apa? Tadi disyaratkan antum harus sudah menyelesaikan salat Isya. Sehingga antum ketika mengakhirkan waktu di akhir malam atau di tengah malam, misalkan antum memperkirakan bahwa akhir waktu adalah di tengah malam, maka setelah selesai antum melaksanakan salat Isya, baru antum boleh melaksanakan salat witir. Demikian pula bisa kita ambil kesimpulan dari kaidah tadi, jika antum menjamak dengan salat maghrib, antum melaksanakan salat Isya dijamak dengan jamak takdim, artinya salat Isya dilakukan di waktu maghrib. Nah, antum salat maghrib kemudian melaksanakan salat Isya berjamaah di waktu maghrib, berarti ini waktunya masuk waktu apa? Maghrib. Tapi antum sudah melaksanakan salat apa? Salat Isya. Karena ada uzur, barangkali antum safar, barangkali waktunya hujan, sehingga imam menjamak, sehingga antum mengikuti imamnya, lalu antum ingin melaksanakan salat witir. Boleh atau tidak antum setelah salat Isya melaksanakan salat witir? Boleh, karena antum sudah melaksanakan salat Isya. Nah ini, sehingga kita fahami waktu salat witir adalah setelah selesainya kita melaksanakan salat Isya. Naam. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, wa yustahabbu ta'jilul witri awwalal laili liman khasyiya alla yastayqidha akhirahu. Disunnahkan mensegerakan salat witir di awal waktu bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun sebelum subuh. Tidak bisa bangun sebelum artinya di akhir waktunya. Dia khawatir kalau nanti saya bangun-bangun tahu-tahu sudah adzan misalkan, sehingga habis waktu untuk salat witir. Maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan salat witir di awal waktu agar tidak tertinggal salat witir tersebut. Walaupun 1 rakaat, 3 rakaat, tidak mengapa. Kemudian kama yustahabu ta'khiruhu ila akhiril laili man dhanna annahu yastayqid akhirahu. Dan demikian pula disunnahkan bagi orang yang disunnahkan untuk mengakhirkan salat witir di akhir malam, artinya apa? Di sepertiga malam yang terakhir sebelum
terbitnya fajar, ya, bagi yang yakin, dhanna di sini maksudnya yakin, bagi yang yakin nanti saya akan apa? Saya akan bisa bangun sebelum waktu sepertiga malam terakhir habis. Ya, saya yakin nanti saya bisa bangun. Barangkali antum karena apa? Tidurnya lebih dahulu misalkan. Antum tidak ada aktivitas sehingga antum tidak capek, sehingga antum saya yakin nanti bisa bangun malam. Lebih-lebih antum sudah pasang alarm, sudah mengingatkan kalau ada yang bangun duluan dibangunkan dan seterusnya misalkan. Sehingga antum sudah posisi yakin betul-betul perkiraan kuat antum bisa bangun. Maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan salat witir di akhir malam atau di akhir waktu. Ini sebagaimana apa yang disebutkan dari Abu Qatadah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, bertanya kepadanya tentang kapan dia melaksanakan witir. Mata tutir, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, ya, kapan kamu melaksanakan salat witir? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, qala utiru qabla an anam. Saya melaksanakan salat witir sebelum saya tidur. Artinya berapa? Artinya kenapa? Abu Bakar melaksanakan salat witir sebelum dia tidur, berarti di awal waktu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar. Faqala li Umar, ya, mata tutir, kapan kamu melaksanakan salat witir? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, anamu tsumma utir. Saya tidur terlebih dahulu kemudian saya baru melaksanakan witir. Berarti ini berbeda antara amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan amalan Umar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar melaksanakannya sebelum tidur dan Umar melaksanakannya setelah tidur. Dan ini Rasulullah SAW tidak mencelanya. Bahkan beliau mengatakan, faqala li Abi Bakar akhadta, faqala li Abi Bakar, kata Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Abu Bakar, ya, akhadta bil hazm aw bil wathiqah. Sungguh engkau telah mengambil dengan hazm. Hazm itu apa? Kalau hizam itu apa? Pengikat. Ya. Atau wasiqah dengan apa? Sesuatu yang kuat. Ya, sesuatu ya, wathiq. Wathiq itu perjanjian yang kuat. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dicela. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau seperti mengikat sesuatu. Artinya apa? Beliau sebelum tidur melaksanakan witir dulu agar tidak tertinggal. Kemudian berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah. Engkau telah mengambil dengan kuat. Artinya apa? Dia yakin bahwasanya dia akan bangun sebelum terbitnya fajar sehingga bisa melaksanakan salat witir di akhir waktu atau di akhir malam, sehingga beliau melaksanakannya setelah tidur. Nah, ini Rasulullah SAW memuji keduanya dan tidak mencela mereka, menunjukkan masing-masing memiliki keutamaan. Yang tidak utama adalah apa? Yang tidak witir, tidak di awal waktu, tidak pula di akhir waktu, bablas. Ini tidak utama. Maka ikhwatal iman, walaupun 1 rakaat, 3 rakaat, maka usahakan semampu mungkin kita dawamkan, ya. Dawamkan. Artinya apa? Terus menerus walaupun sedikit jumlahnya. Sempatkan antum sebelum tidur, pulang dari kerja, setelah makan, antum siap-siap untuk tidur, berwudu terlebih dahulu. Sempatkan salat 1 rakaat atau 3 rakaat, baru kemudian setelah itu tidur. Maka ini lebih baik. Itu utama, ya. Itu utama. Karena bisa jadi kemungkinan besar ketika misalkan kita bangun tidur malam, susah untuk bisa, ya, bangun sebelum waktu subuh. Ya, artinya kita bisa mendapati waktu sepertiga malam yang terakhir, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, atau kecuali yang sudah membiasakannya, ya, walaupun mungkin tidur di akhir malam karena dia sudah terbiasa, ya, terbiasa bangun cepat, lalu dia bisa bangun cepat sebelum waktu fajar terbit, ya, sehingga bisa melaksanakan salat witir yang dia inginkan. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidah mu'taridah, ya, wa ana raqidah mu'taridah ala firashih, fa idza arada an yutir ayqadhani fa autartu.
Ini adalah hadis yang muttafaq alaih, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sedangkan saya dalam keadaan tidur, terlentang di tempat tidurnya, di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada an yutir, di mana ketika beliau ingin melaksanakan witir, ya, ai qadoni, maka beliau membangunkan aku. Ya, maka beliau membangunkan aku, fa autartu, maka aku pun ikut melaksanakan salat witir. Ini anjuran bagi seorang suami membimbing istrinya. Ya, membimbing istrinya. Antum mungkin salat witir di sini bagi istri yang antum sendirian, tidak ada istri di sini misalkan. Tidak mengapa antum ketika waktu-waktu jam-jam di mana Indonesia ya waktu-waktu untuk melaksanakan salat witir, antum hubungi mereka. Iya. Ya, antum hubungi. Apalagi jam-jam segini. Ini jam berapa ini? Jam ya di Indonesia jam 4. Selesai antum bisa calling di Indonesia. Belum masuk waktu subuh. Paling tidak masuk waktu subuh kurang lebih jam 4.30 atau ya lebih dari itu. Kecuali yang di daerah-daerah timur ya. Daerah-daerah timur misalkan seperti Lombok atau mungkin Timur ya, atau mungkin Irian ya, itu mungkin, atau Kalimantan barangkali itu lebih cepat ya, lebih cepat kan. Tapi yang tinggal di Jawa Barat atau mungkin di daerah Jawa Tengah itu mungkin agak-agak terlambat, lebih dari jam 4. Maka ikhwatul iman, ini bisa antum lakukan, tidak tidak menghalangi antum untuk membimbing mereka untuk senantiasa menjaga hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya terkait dengan masalah witir adalah tentang jumlah rakaat witir. Jumlah rakaat witir dan juga sifatnya, yang insyaallah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan juga tentang kunut dalam witir ya, yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.